Silakan masuk, Mas Hanif. Silakan duduk, Mas. Kenapa ya, Bu? Hanif kelas 8C ya? 8B, Bu. Oh, 8B. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Mas Hanif? Baik, Bu. Baik. Oke, pelajaran apa, Mas Hanif? IPA. IPA. Gimana pelajaran IPA? Menyenangkan? Lumayan. Gurunya marah-marah mulu, Bu. Gurunya marah-marah. Oke, Mas Hanif tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Oke, akan Bu Ika jelaskan ya. Kemarin saya dapat laporan dari Pak Denny bahwa kamu sudah diminta untuk cukur rambut ya, memotong rambut, kemudian untuk berpenampilan rapi. Tapi kemarin ketika diberitahu oleh Pak Denny kamu malah marah ya? Iya, saya emosi, Bu. Oh, emosi. Iya, Bisa diceritakan kemarin kejadiannya bagaimana? Iya kan saya diomong suruh cukur rambutan, Bu. Nah, terus saya ngebantah. Iya. Nggak mau cukur rambut, ngeyel. Iya. Terus kamu marah sama Pak Denny ya? Iya. Iya. Mas Hanif, sekarang ini ya, manusia itu pasti pernah punya salah, pasti pernah punya hilaf. Nah, Bu Ika memanggil Mas Hanif ke sini itu bukan untuk mencari kesalahannya Hanif, tapi untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Oke, kalau boleh tahu, apa sih alasan kamu tidak mau cukur rambut? Nggak pede jadi, Bu. Jadi tidak pede ya? Iya. Jadi kamu lebih pede ketika rambutnya panjang. Iya. Terus bajunya kenapa tidak rapi? Gerah, kadang pengen keluarin gitu. Terus kemarin ketika diminta untuk cukur sama Pak Denny, kamu menjawabnya bagaimana, Mas Hanif? Iya. Diem aja sih, Bu, tapi saya langsung pergi, Bu. Kira-kira itu tindakan yang Mas Hanif lakukan sesuai tidak dengan kebiasaan siswa di sini? Enggak sih. Tidak ya. Di sekolah ini, di kelasnya Mas Hanif itu ada keyakinan kelas ya, ada kesepakatan kelas ya. Dan kesepakatan kelas yang Mas Hanif tahu di kelas itu apa? Itu rambutnya harus pendek, terus bajunya rapi, disiplin masuk sekolah. Nah, yang Mas Hanif lakukan, rambutnya masih panjang, tidak mau cukur, kemudian melawan guru, rambutnya tidak rapi, bajunya juga tidak rapi. Kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang ada di kelasnya Mas Hanif? Tidak. Berarti Mas Hanif tidak sesuai ya, perbuatannya tidak sesuai. Oke, setelah itu kira-kira untuk memperbaiki ini Mas Hanif ingin melakukan apa? Kan tadi kan kita berfokusnya kepada solusi ya. Bu Ika tidak menyalahkan Mas Hanif karena memang manusia itu pernah punya salah, kemudian Mas Hanif juga punya alasan. Tapi kan alasan yang disampaikan oleh Mas Hanif ini kan tidak sesuai ternyata dengan keyakinan kelas kita ya. Bahwa keyakinan kelasnya apa tadi, bisa diulang Mas? Rambutnya harus pendek. Ya, Terus rapi. Ingin tidak kamu menjadi siswa yang mematuhi keyakinan kelas yang ada? Kalau begitu, kira-kira yang perlu dilakukan oleh Mas Hanif apa? Menaati aturan sekolah. Menaati peraturan sekolah. Terus kemudian apa? Terus memperbaiki yang dibuat kesalahan. Kesalahan. Terus tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi lagi. Terus yang akan Mas Hanif lakukan sekarang apa? Yang kemarin agak dengan Pak Denny agak kurang baik hubungannya? Iya, paling cukur sih, Bu. Oh, cukur rambut ya berarti ya. Terus apa lagi? Terus pakai bajunya yang rapi. Terus kemarin sempat ini sama Pak Denny sempat agak kecewa dengan Hanif. Terus Hanif akan melakukan apa? Ya, minta maaf nantinya, Bu. Minta maaf dengan Pak Denny. Oke, berarti Mas Hanif bersedia untuk melakukan apa yang tadi Hanif sudah katakan ke saya ya? Bersedia. Bersedia dengan senang hati ya Mas? Ya, Bu. Oke, untuk hari ini mungkin kita cukup ya pertemuan hari ini.
ini mudah-mudahan Mas Hanif akan menjadi siswa yang lebih disiplin lagi, lebih semangat lagi belajarnya, jadi anak yang pintar berprestasi ya Mas Hanif ya. Bu. Ya sudah, Mas Hanif boleh kembali ke kelas. Ya, silakan masuk Aska. Pelajaran apa Aska? IPA. IPA. Oke. Mas Aska sehat hari ini? Sehat, Bu. Oke. Mas Aska tahu tidak kenapa Bu Ika panggil ke sini? Nggak tahu. Oke. Kemarin Bu Ika dapat laporan dari Bu Ayu. Hari Jumat Mas Aska betul tidak berangkat sekolah? Betul, Bu. Betul. Kenapa Mas Aska tidak berangkat sekolah? Telat. Bisa diceritakan? Telat, Bu. Terlambat. Terlambat sekolah, datangnya terlambat. Memang datang terlambat ke sekolah, datang jam berapa? Jam 7 lewat. Jam 7 lewat. Terus kemudian tapi Mas Aska tidak sampai sekolah. Sampai. Padahal sudah sampai sekolah. Oh, sudah sampai sekolah. Terus yang Mas Aska lakukan apa? Itu ke warung. Ke warung. Ke warung yang mana? Jembatan Merah Putih itu, Bu. Jembatan Merah Putih. Jadi Mas Aska sudah berangkat dari rumah, Sudah. tapi tidak sampai sekolah. Iya. Ya, karena terlambat. Oke. Semua orang kan pasti pernah punya kesalahan ya Mas ya, Iya. pernah berbuat yang tidak baik. Nah tapi di sini kita tidak akan mencari kesalahan yang Mas Aska lakukan, tapi akan mencarikan solusi dari permasalahan yang Mas Aska alami. Kalau Bu Ika boleh tahu, apa? Kamu pasti punya alasan kan, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Alasannya apa Mas Aska? Padahal kan kamu sudah sampai sekolah ya. Alasannya apa kenapa kamu tidak masuk ke sekolah? Terlambat. Karena terlambat. Kemudian Takut dihukum. takut dihukum. Jadi kamu akhirnya memilih untuk Pergi. pergi. Padahal kamu tahu kalau kamu datang ke sekolah walaupun terlambat, kemudian tetap masuk ke kelas, dengan misalkan kamu tidak berangkat, kemudian kamu berada di suatu tempat, konsekuensinya kira-kira akan lebih besar yang mana? Berat yang Pergi. yang pergi. Berarti Mas Aska sudah paham ya, Paham. konsekuensinya ternyata lebih berat yang kamu meninggalkan sekolah. Oke. Kemudian setelah itu Mas Aska kira-kira akan melakukan apa? Memperbaiki. Memperbaikinya bagaimana Mas Aska? Dengan cara berangkat lebih awal. Berangkat lebih awal. Kemudian apa lagi? Mematuhi peraturan sekolah. Mematuhi peraturan sekolah. Kira-kira apa yang Mas Aska lakukan? Tidak berangkat sekolah, kemudian Mas Aska malah pergi ke suatu tempat. Kira-kira itu sesuai dengan keyakinan sekolah atau bukan? Bukan. Bukan. Memang yang Mas Aska tahu tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas Mas Aska apa? Tidak boleh bolos. Tidak boleh bolos. Kemudian apa lagi keyakinan kelasnya? Mengikuti pelajaran. Mengikuti pelajaran. Berarti yang Mas Aska lakukan sudah sesuai belum? Belum. Belum. Kemudian yang akan Mas Aska lakukan apa setelah ini? Memperbaiki. Memperbaiki apa lagi? Meminta maaf ke Suayu. Meminta maaf ke Bu Ayu. Kemudian apa lagi? Meminta maaf ke orang tua. Nah, berarti Mas Aska silakan. Mas Aska sudah bisa menyelesaikan masalah Mas Aska sendiri, mulai dari menceritakan permasalahan, kemudian Mas Aska sudah tahu apa yang akan dilakukan. Oke, mungkin untuk sesi kali ini sudah cukup. Terima kasih. Semoga Mas Aska lebih semangat lagi belajarnya ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Aska, boleh kembali ke kelas. Saya Hanif Abdul Wahab, kelas 8B. Hari ini saya menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Saya senang karena dapat menyadari kesalahan dan juga saya dapat mencari solusi dari masalah saya. Terima kasih Bu Ika. Perkenalkan, nama saya Askar Diansa. Hari ini saya menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Manfaatnya, saya menyadari kesalahan saya yang saya lakukan, mencari solusi permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu Ika.